Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Yohanes 23 Semarang. Sang Pembaharu maju. Bersama Bu Indri, hari ini kita akan belajar IPA untuk materi, klasifikasi materi, dan perubahannya. Selamat belajar. Tujuan belajar kita hari ini adalah mempelajari tentang 1. Klasifikasi materi, 2. Unsur, 3. Lambang unsur, 4. Penulisan lambang unsur. Peta konsep klasifikasi materi dan perubahannya. Materi dibedakan menjadi satunggal dan campuran. Satunggal dibedakan menjadi unsur senyawa, campuran dibedakan campuran heterogen dan homogen. Heterogen ada koloid dan suspensi. Klasifikasi zat atau pengelompokan zat. Perhatikan gambar berikut. Kita sering jumpai ada kayu yang termasuk benda padat, ada air, benda cair, dan ada gas. Di samping itu, kita juga akan mengenal ada batu, ada sabun cair, dan ada gas LPG. Dari benda tersebut, kita mengelompokkan atau mengenal ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Dan materi berdasarkan komposisi kimianya dibagi menjadi kelompok zat murni dan campuran. Zat murni yaitu materi yang bersifat tunggal dan homogen. Zat murni dikelompokkan menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Kita akan mempelajari yang pertama adalah mengenai unsur. Lihat gambar berikut. Ada batang kuning. Gambar yang kedua juga batang yang berwarna kuning. Perhatikan dengan baik kedua gambar tersebut. Pertanyaannya, apakah kedua benda itu sama? Tentunya benda itu berbeda, walaupun warnanya sama, yaitu sama-sama kuning. Kita lihat pengertian unsur. Pengertian unsur, unsur adalah zat murni yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa atau bukan reaksi nuklir. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari: 1. Oksigen, hidrogen, aurum atau emas, aluminium, ferum atau besi, cuprum atau tembaga, nitrogen, dan lain-lain. Pengelompokan unsur. Unsur bisa dikelompokkan menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Wujud zat pada suhu kamar adalah padat, kecuali raksa dan cesium berbentuk cair, bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. 3. Mengkilap jika digosok. 4. Dapat ditempa dan dapat diregangkan. Contoh unsur logam adalah aluminium,
besi atau ferum, emas atau aurum, tembaga atau cuprum, perak argentum, raksa hidrargyrum. Unsur bukan logam atau non-logam. Unsur non-logam adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Pada suhu kamar, wujud zat ada yang berbentuk zat padat, zat cair, dan gas. 2. Unsur yang berupa zat pada umumnya rapuh atau getas. Contohnya karbon. 3. Bersifat isolator atau tidak menghantarkan listrik, kecuali grafit atau karbon, dan tidak mengkilap meskipun digosok, kecuali intan. Beberapa contoh unsur non-logam adalah hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, fosfor, klorin, iodin, dan helium. Ada satu lagi jenis unsur yaitu semilogam atau sering disebut dengan metaloid. Unsur metaloid adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Unsur ini umumnya bersifat semikonduktor, sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuat komponen elektronika, seperti transistor, IC, dan dioda. Contohnya ada silikon, boron, dan arsen. Lambang unsur. Unsur mempunyai lambang tersendiri agar mudah digunakan dalam penulisan reaksi kimia. Ini contoh lambang unsur magnesium. Nama unsur diambil dari nama Latin. Contohnya besi, nama Latinnya ferrum, ditulis dengan lambang Fe. Emas, nama Latinnya aurum, ditulis dengan lambang Au. Belerang, nama Latinnya sulfur, ditulis dengan lambang S. Raksa, nama Latinnya hidrargyrum, ditulis dengan lambang Hg. Yang kedua, lambang unsur diambil dari huruf pertama dan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, oksigen lambangnya O, hidrogen lambangnya H, karbon lambangnya C, nitrogen lambangnya N, kalium lambangnya K, fluor lambangnya F. Untuk unsur yang mempunyai huruf awal sama, maka penulisan namanya dibedakan dengan cara menambahkan satu huruf di belakangnya, namun menggunakan huruf kecil. Ini contohnya helium, He. Ya. Contohnya natrium, lambangnya Na. Nikel, lambangnya Ni, ya, karena depannya sama N. Kalsium, lambangnya Ca. Kobat, lambangnya Co. Magnesium, lambangnya Mg. Mangan, lambangnya Mn. Sistem periodik unsur. Jadi, ada sistem periodik unsur di mana memuat unsur-unsur yang ada, baik itu unsur alam maupun unsur buatan. Silahkan dilihat dan dicermati, masing-masing sudah ada unsurnya. Berikut dituliskan nama unsur dan lambang unsur. Dimulai dari huruf abjad A sampai dengan nanti pada tabel ketiga. Di situ tertulis nama unsurnya dan lambang unsurnya. Tidak harus dihafalkan, tetapi kalian lihat
unsur-unsur yang sering keluar atau banyak terdapat di alam dan banyak digunakan untuk reaksi kimia. Nah, demikian materi yang kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan belajar materi senyawa dan campuran. Terima kasih dan selamat belajar.